Engkau adalah anugerah kami yang terindah, dan itu nyata, dan itu dikatakan Alkitab, dan itu sudah kami rasakan. Kami orang-orang berdosa, orang-orang yang fasik, tapi kami ditebus oleh Engkau melalui darah-Mu dan pengorbanan-Mu, Tuhan. Maka kami tidak berhenti-hentinya mengagumi kasih Tuhan, bersyukur dan bersukacita atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang tidak kami bisa balas. Karena Tuhan, biar kami sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami tunduk di hadapan Tuhan, terutama ketika kami mendengar firman. Biar firman disampaikan adalah otoritas yang tertinggi yang mengajarkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami bisa menikmati firman, fokus, konsentrasi mendengarkan firman, sehingga firman Tuhan yang hidup ini boleh sungguh-sungguh menjadi dasar kekuatan bagi kerohanian kami. Juga hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan pakai, Tuhan boleh menuntun sehingga hari ini semua berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak sekalian. Kita buka di Roma pasal yang kelima, ayat yang 6 sampai 11. Roma pasal yang kelima. Surat Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Minggu ini kita masuk Advent yang kedua, yaitu bicara tentang damai. Minggu pertama kita sudah bahas tentang pengharapan, minggu kedua kita masuk dalam tentang damai. Kita buka, sudah dapat semua Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11, yang sudah dapat kasih senyuman yang paling manis. Oke, berarti terima kasih Pak Agus. Ya, kita akan baca. Ayat 6 saya akan bacakan, ayat 7 Bapak Ibu, kemudian ayat 11 kita akan baca sama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Kita baca sama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih untuk WL, singer, pemain musik. Sebelum saya melanjutkan, saya mau nyapa yang di Zoom. Apakah ada rekan-rekan kita di Zoom? Oke, puji Tuhan. Ada Pendeta Rio di sana. Kemudian ada siapa? Pak? Oh, Bunda, Pak Mahendra ya. Dan teman-teman yang lain, ada Lita, Desua, Oci. Satu lagi siapa? Gita, ya. Lita dan Pak Erik. Selamat pagi, Bapak Ibu yang di Zoom, dan juga teman-teman kita yang di tempat ini. Bapak sekalian, ada beberapa gereja itu pengkhotbahnya senang mengkhotbahkan sesuatu yang menyenangkan telinga kita. Saya mau sebut ada satu gereja di Amerika, Bapak sekalian. Setiap kali khotbahnya selalu ingin menyenangkan telinga jemaatnya dan tidak mau menyentuh kata dosa. Pendeta ini seringkali bilang tidak mau berani mengatakan bahwa kita ini orang berdosa dan menghindari kata dosa, saudara. Mengapa? Karena dia meyakini bahwa sesuatu yang jahat itu nggak perlu ditunjukkan menurut dia. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak sekalian. Ketika kita baca di pasal Roma pasal 5 ini, justru kita mengatakan bahwa itu sangat ngeri keadaan kita. Lalu bagaimana pengkhotbah ini ketika mendapatkan ayat ini khotbah?
Apakah pengkhotbah ini kalau ketika menggali ayat ini menghindari kata dosa? Saya pikir dia tidak bisa menghindari. Artinya begini Bapak sekalian, bahwa keberadaan fakta tentang keberdosaan kita itu jangan pernah kita lupakan. Karena itu menjadi titik supaya kita sadar bahwa kenapa Yesus sampai datang. Nah, kita lihat sekarang saudara ya. Kita sekarang lihat bagaimana Rasul Paulus memperlihatkan ada sisi gelap kita, nanti sisi terang itu dari Tuhan. Sisi gelap dari kita, sisi terang dari Tuhan. Rasul Paulus ingin mengontraskan bagaimana kita orang yang sisi gelap ini kemudian akan didamaikan dari sisi terang Tuhan. Kita lihat cara kerjanya bagaimana. Kita mulai dengan begini dulu Bapak sekalian. Ketika kita bisa menghargai sesuatu atau menghargai seseorang, itu kita harus lihat dari apa yang sudah dilakukan. Betul? Contoh misalnya, sekarang kita akan perlihatkan bagaimana sih sebenarnya sisi gelap kita, bagaimana sih keadaan kita, seberapa parah, seberapa ngeri. Kalau kita hanya dengar seperti biasa, kita anggap udah biasa saja. Manusia biasa saja. Kita lihat betapa ngerinya kita menjelaskan tentang kondisi manusia. Yang ada 4, paling tidak ada 4 kata yang dikatakan oleh Rasul Paulus ayat 6 sampai 11 tentang kondisi manusia. Kita lihat dulu satu. Ayat 6, perhatikan, dikatakan apa? Ketika waktu kita masih lemah. Artinya tanpa daya, tak berdaya, itu kondisi pertama. Yang kedua, kita lihat yang ayat 6 yang B. Dikatakan apa? Orang-orang dur, artinya kita orang fasik, tidak saleh. Kemudian ayat yang ke-8, dikatakan apa? Ketika kita masih berdosa, artinya kita orang berdosa. Keempat, ayat yang ke-9, ayat 10, dikatakan kita masih seteru, musuh. Jadi kita lihat satu-satu bagaimana gambaran Alkitab tentang kondisi kita waktu sebelum kita percaya Yesus. Kita adalah tanpa daya, tak berdaya sama sekali. Kita tidak saleh, kita orang durhaka. Yang ketiga, kita pendosa. Dan keempat, kita adalah musuh. Nah, kita lihat satu-satu apa artinya, saudara. Kita lihat betapa ngerinya keadaan kita sebenarnya. Begini yang pertama, tanpa daya. Ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Yesus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu ditentukan oleh Allah. Kita lihat yang kata masih lemah. Dalam bahasa, kita lihat bahasa Alkitab, saudara, kata lemah, tanpa daya, tanpa kekuatan, artinya kita tidak bisa punya kemampuan untuk melakukan yang benar. Oke? Kita tidak punya daya sedikit pun untuk melakukan sesuatu hal yang benar, apalagi keselamatan. Kita tidak bisa mencapai keselamatan. Melakukan hal yang kecil saja untuk menyenangkan Tuhan tidak bisa, saudara, karena kita tak berdaya, dikontrol oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Bahkan seorang komentator membedakan 2 ketidakmampuan, ketidakberdayaan tentang bersyarat sama tidak bersyarat. Begini, saudara, untuk supaya memahaminya saya kasih contoh. Ketidakmampuan bersyarat itu begini. Kita itu sebenarnya mampu asalkan ada sesuatu yang menolong kita. Misalnya, saya ketika berhutang, misalnya saya menggunakan kata hutang, diksi hutang. Saya berhutang pada seseorang, lalu saya nggak punya duit. Secara kondisi, saya tidak mampu membayar, betul? Karena saya tidak ada duit. Tapi saudara, ketika misalnya tiba-tiba saya mendapatkan jumlah uang besar, saya bisa bayar enggak? Bisa. Artinya ketika ada sesuatu yang akhirnya saya punya, saya bisa. Saudara, masalahnya adalah kita di kondisi yang kedua, ketidakmampuan tak bersyarat. Artinya apa? Kita mau dengan cara apapun, mau cari pertolongan dimanapun, kita nggak mampu, saudara. Mau pinjam dengan orang lain, mau minta dengan orang lain, nggak mampu kita. Bukan hanya mampu tidak bersyarat, kita benar-benar tidak mampu. Maka bisa dikatakan bahwa saudara tidak mampu adalah tidak daya, ketidakmampuan kita adalah tidak mampu melihat kebaikan, kebenaran Allah. Tidak mampu memahami hal-hal rohani. Kita tidak mampu mencari Allah, kata Roma pasal 3 ayat 11. Betul ya? Kita dikatakan Paulus menggambarkan kita tidak mampu untuk menyelamatkan kita sendiri. Bahkan kita tidak mampu keluar dari dosa. Inilah kondisi manusia, tanpa daya sedikit pun, saudara. Kita tidak berdaya. Ini yang pertama. Benar-benar kita tak berdaya, tak mampu mencari yang benar, melakukan yang kecil kebenaran pun tidak bisa. Karena kita sudah dikontrol dosa. Yang kedua, saudara, bagaimana gambaran Alkitab tentang kondisi kita? Selain tidak mampu, kita yang ke-6b, dikatakan bahwa kita orang-orang durhaka, saudara. Durhaka dalam bahasa Inggrisnya, atau tidak saleh atau kefasikan. Dalam Roma pasal 1 ayat 8 dikatakan, kita penuh dengan kefasikan dan kelaliman. Saudara ya, apa artinya tidak saleh? Saleh artinya tidak saleh, kita seringkali bukan hanya beda dengan Allah,
bahwa kita manusia, Tuhan adalah Tuhan kita. Bukan hanya itu perbedaannya, tidak saleh artinya kita selalu menentang Tuhan, menentang kedaulatan Tuhan. Kita selalu di oposisi yang keras terhadap Tuhan, betul nggak sih? Kita seringkali tidak ingin Tuhan memerintah di atas kita, karena kita nggak suka tentang kebenaran kok. Kita nggak suka hal yang benar. Kita tidak saleh. Dan kita menentang juga apa? Menentang Allah yang kudus. Dan kita tidak senang kalau dosa kita diungkapkan. Kita nggak senang kalau misalnya Tuhan ungkapkan dan Tuhan Maha tahu tentang dosa kita. Kita nggak bisa bebas berbuat dosa dan kita menentang itu, saudara. Karena memang kita tidak saleh. Kita tidak senang dosa kita ditahui oleh orang lain. Kita jujur sekarang. Siapa di sini yang mau privasinya terbongkar? Siapa di sini yang mau privasinya atau hal-hal yang negatif kita bongkar? Pasti kita akan berusaha untuk sembunyikan, betul? Tapi masalahnya adalah orang yang tidak saleh, ketika berhadapan Tuhan yang Maha Tahu, tidak yang tersembunyi, dia nggak senang. Dia merasa terganggu, saudara. Ini orang tidak saleh. Dan bahkan, saudara, dikatakan dia marah ketika Tuhan mengatakan dia berdosa. Karena dia merasa tidak masalah dengan dirinya. Nah itu kondisi kedua. Jadi tidak berdaya, tidak mampu. Yang kedua, tidak saleh atau durhaka. Sekarang ketiga tentang ayat yang ke-8. Ketika kita masih berdosa. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Kondisi ketiga tentang kita adalah pendosa, saudara. Pendosa sini artinya kita memang jauh dari standar Allah. Tapi bicara tentang apa? Tentang 10 hukum yang sesama. Artinya kita seringkali tidak bisa mengasihi sesama kita. Kita berdosa, tentu kita memperlakukan orang dengan tidak baik, kita tidak menghormati mereka, kita tidak mengasihi orang-orang sekitar kita, termasuk bahkan istri dan suami dan anak kita pun seringkali kita tidak bisa mengasihi dengan totalitas. Betul tidak sih? Karena kita pendosa, saudara. Jadi ini arti pendosa. Keempat, tentang musuh. Nah, musuh sebenarnya, saudara, ayat yang ke-10. Sebab jika kita ketika masih seteru, kata musuh, saudara, ada istilah yang kuat di mana mengatakan kita ini berlawanan dengan yang terkasih. Kalau kita baca di Roma pasal 11 ayat 28, kita membedakan antara yang dikasihi sama orang yang dimusuhi. Kita dulu adalah musuh Allah, berlawanan dan orang yang dikasihi. Sekarang gini lah contohnya. Bapak Ibu, anak kandung kita kasihi enggak sih? Kasih dong. Itu orang yang terkasih menurut kita. Bahkan kalau kita mau berbicara bahasa puitis dengan anak kita atau istri kita, bilang, engkaulah kekasihku, ya, yang terkasih di antara semua orang. Tapi bagaimana kita berhadapan dengan orang yang suka merusak kita, yang suka mengganggu kita, yang menghancurkan kita? Kita bisa bilang dia terkasih? Nggak bisa. Dia adalah musuh kita, betul? Kita benci sama dia. Nah, kondisi musuh, saudara, kita nggak seperti ini, berlawanan yang terkasih. Artinya gini, saudara. Kalau kita mau rangkum, sebenarnya kata musuh ini merangkum dari 3 kata. Tak berdaya tadi, tidak saleh, juga pendosa. Jadi sebenarnya adalah orang-orang yang kalau bisa dikatakan, kita tuh ingin melawan Tuhan dan menghancurkan Tuhan. Musuh itu. Musuh kan mana mau lawannya berhasil. Ada enggak musuh yang senang lawannya berhasil? Enggak. Karena kita musuh, makanya kita pingin menghancurkan Allah. Kalau kita lihat dari kata musuh. Iblis kan musuhnya Tuhan. Iblis kan mau menghancurkan semua rencana Tuhan, betul? Sejak Yesus datang, iblis mengganggu terus, ingin menghancurkan rencana Tuhan. Bahkan waktu Yesus sebelum mulai pelayanan, Yesus dicobai 40 hari, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Apa salah satu yang iblis hancurkan? Yaitu jalan salib. Iblis menawarkan jalan pintas supaya Yesus jangan disalibkan. Itu tentang kita, saudara. Nah, sekarang kita lihat, setelah kita melihat kondisi kita ini tak berdaya, tak mampu melakukan hal yang rohani, kita juga tak saleh, kita tidak senang ketika Allah kudus. Terus kita orang berdosa, kita nggak bisa mengasihi sama kita, dan kita musuh. Kita bahkan ingin menghancurkan Tuhan, melawan Tuhan. Ngeri nggak sih gambaran manusia? Ngeri nggak sih? Nah, itu kita loh, saudara, itulah saya. Nah, betapa ngerinya inilah yang membuat kita sadar bahwa kita benar-benar manusia yang tidak ada harapan. Nah, sekarang kita lihat sisi terangnya. Dan bersyukurnya Alkitab menjelaskan kondisi kita, bukan hanya sisi gelap kita, tapi ada intervensi Tuhan, ada dari sisi Tuhan yang memberikan kita harapan. Makanya kata minggu ini adalah damai, kita didamaikan. Kita lihat ayat yang ke-6 dan seterusnya, bagaimana sekarang tindakan Tuhan terhadap kita, saudara ya. Kristus telah mati untuk kita, perhatikan, yang ditentukan oleh Allah. Sebab
Terus kemudian tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kristus telah mati. 2 kali kata Kristus telah mati. Terus kemudian ayat yang 9, dibenarkan oleh darah-Nya. Betul? Diselamatkan dari murka Allah. Ada lagi, diperdamaikan dengan Allah. Terus apa lagi? Kematian anaknya, 3 kali kata kematian anaknya. Dan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, artinya Yesus Kristus memberikan hidupnya sebagai apa? Sebagai hadiah buat kita, supaya kita bisa diperdamaikan. Saudara, kalau saudara tidak pernah mengerti betapa seriusnya dosa, maka kita tidak bisa mengerti mengapa Yesus mau datang ke dunia ini. Saya mengatakan demikian, satu kalimat. Di momen Natal, Advent seperti ini, ingin menunjukkan bahwa keseriusan dosa itu begitu serius, sehingga ia mengutus anaknya, sehingga ia datang sendiri untuk menyelesaikan dosa ini. Artinya saudara, setiap hadiah yang diberikan, itu memberikan pesan di balik hadiah itu. Misalnya contoh sekalian, saya dulu sering dikasih baju yang warna hitam. Saya bilang, kenapa baju hitam? Supaya kelihatan kurus. Oh, pesannya itu, kasih baju hitam supaya kurus. Kemudian saya pernah diberikan obat pelangsing, saudara ya. Katanya terlalu gendut. Apa pesan dikasih obat pelangsing? Supaya saya langsing, kan begitu. Kemudian saya dikasih video, misalnya, atau tentang anjuran hidup sehat, misalnya olahraga. Apa pesan dari video itu? Saya harus kurus. Jadi pesan di balik itu semua adalah saya supaya harus kurus. Betul ya? Atau misalnya ketika saya dikasih sampo penumbuh rambut misalnya. Artinya apa? Artinya saya botak. Saya perlu tumbuhkan rambut saya. Sekarang saya tanya, mengapa Yesus datang? Kenapa hadiah terbesar kita, kenapa Yesus datang? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu juru selamat. Pesan di balik hadiah itu adalah ketika Yesus diberikan satu-satunya anak yang tunggal, artinya mengatakan bahwa kita ini tidak mampu, semua udah berdosa, kita udah hancur, kita nggak ada harapan. Makanya Yesus datang. Paham ya poinnya? Paham Bapak sekalian? Ayat 7 dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin orang untuk orang baik, ada orang yang berani mati. Saya akan ceritakan 2 kisah nyata, saudara. Memang benar, kalau kita mau lihat ada beberapa kisah, banyak manusia tuh berani mati untuk orang yang dikasihinya. Misalnya contoh ada satu kisah nyata, Donald Gray, ini seorang pengkhotbah, dia mengutip dari sebuah kisah ini, dia bilang gini, suatu hari ada 2 orang terjebak di sebuah runtuhan tambang. Jadi mereka 2 ini pekerja tambang, saudara. Lalu dalam tambang itu gas beracun keluar. Masalahnya adalah dalam waktu mereka tertimpa di tumpukan jebakan itu, runtuhan tambang, hanya punya 1 masker yang anti gas itu, gas beracun. Ada 2 orang situ. Lalu yang punya masker ini adalah orang yang punya istri, nggak punya anak. Tiba-tiba dia sadar temannya ini nggak punya masker, lalu dia bilang, bro, masker itu tak kasih kamu. Loh kenapa bro? Karena kau punya anak dan punya istri, anakmu masih 3, anakmu masih kecil, tak kasih kamu. Loh, terus gimana? Tak apa-apa, aku rela mati. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa laki-laki ini yang baik tadi memikirkan tentang keluarganya, karena dia punya keluarga. Saya nggak punya keluarga, dia bilang, saya sendiri. Gak apa-apa kamu. Itu contoh kisah nyata bahwa memang manusia itu berani mati untuk orang yang dikasihi, karena itu sahabatnya, saudara. Ada contoh kedua misalnya, kita lihat ada seorang pemuda, saudara, punya adik perempuan yang sakit parah, saudara, dan perlu mendonorkan bagian tubuhnya. Bahkan darah dan ini. Dan saudara laki-laki ini bilang, oke, demi adik saya ini cantik. Tapi kalau dia tidak operasi, dia akan hilang, dia akan mati. Maka dia bilang, oke, dokter, saya siap mendonorkan bagian tubuh saya atau darah saya silakan demi adik saya supaya bisa sehat kembali. Lalu setelah operasi, waktu mulai sadar, dokter tanya, gimana keadaanmu? Terus laki-laki bilang, loh, saya masih hidup ya? Jadi laki-laki berpikir bahwa saya berkorban mati untuk adiknya. Ternyata dia nggak sampai mati, saudara. Nah, artinya apa? Manusia kalau untuk saudaranya yang dikasihi pasti dia akan mati, saudara. Pertanyaan adalah bagaimana jika kita mati buat orang yang musuh kita, pendosa, yang tidak berdaya di kondisi kita ini. Jarang loh ada yang bisa kayak gitu, saudara. Mampukah? Tapi kita tidak worth it. Misalnya kalau kita mau mati buat orang yang kita tidak kasihi. Kayak tidak layak. Nah karena itu kita lihat sekarang logikanya bagaimana Rasul Paulus menunjukkan betapa dahsyatnya kasih Tuhan kepada kita. Dan kita diperdamaikan oleh kematian Kristus.
Saudara, saya mau baca satu fakta begini. Saudara sadar enggak bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ketika datang ke dalam dunia, Yesus bawa pasukan enggak? Yesus Kristus tidak punya pasukan. Yesus Kristus tidak punya sekolah, tidak punya yayasan. Yesus Kristus tidak punya perusahaan besar ketika datang. Bahkan Yesus datang ketika di apa? Di palungan yang bau mungkin, yang kecil, tempat yang tidak layak untuk seorang raja. Tapi saudara, kenapa Yesus Kristus Tuhan kita yang nggak punya apa-apa waktu datang dunia, kok sekarang pengikutnya kok bisa sampai 2,2 M? Kenapa sekarang percaya Yesus, orang yang percaya Yesus kenapa begitu banyak, saudara? Apa yang membuat orang tertarik dengan pribadi Yesus Kristus? Padahal Yesus Kristus tidak ada pasukan, tidak ada apapun, pasukan militer juga nggak ada, saudara. Sekolah, yayasan, perusahaan juga nggak ada. Kenapa bisa banyak pengikutnya sekarang? 2,2 M orang Kristen. Kenapa? Yang membuat orang tertarik kepada Yesus Kristus itu bukan karena seperti orang pemimpin dunia, tapi karena kasihnya Yesus. Kasihnya itu yang mengugah banyak orang. Kasihnya itulah yang kita bilang tidak ada kasih seperti dunia ini. Ada orang mati buat orang yang benar, oke, ada untuk orang yang dikasih, betul. Tapi adakah orang yang mati untuk orang musuhnya? Apakah ada orang yang mau mati untuk musuh-musuhnya? Enggak ada, cuma Tuhan Yesus, saudara. Maka itu yang membuat kita satu sukacita yang besar buat kita. Kita diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Itu karena kasihnya. Saya tidak akan bahas banyak tentang kasih Yesus karena nanti topik berikutnya ada tentang love ya. Jadi ada hope, ada pengharapan sudah dibahas, damai, kemudian ada apa? Joy, sukacita, kemudian keempat ada tentang love, tentang kasih. Saya tidak akan mengambil porsi banyak, tapi saya mau menekankan bahwa kedamaian kita didamaikan tidak bisa lepaskan dari kasih Tuhan, betul? Kita nggak lepaskan dari kasih Tuhan. Nah, saudara, kita sekarang lihat bagaimana, saudara ya. Kita didamaikan itu membuat kita hanya bersukacita. Ayat 11, misalnya dikatakan apa? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Namun sebelum untuk melihat bahas ayat 11, kita lihat ayat 9 dan 10. Nah, menarik nih. Ayat 9 dan 10, ternyata Rasul Paulus menggunakan metodenya orang Yahudi, yaitu sesuatu yang berat ke yang kecil. Misalnya ada kata lebih-lebih lagi. Perhatikan ada enggak sih kata itu? Coba ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih turut diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita. Mengapa Rasul Paulus menggunakan kata lebih-lebih kita? Ada yang paham enggak Bapak sekalian? Kalau kita baca bagian ini kita nggak langsung lewat begitu saja. Ada maknanya, saudara. Ternyata Rasul Paulus menggunakan metode orang Yahudi ketika menjelaskan sesuatu yang berat ke yang keringan, yaitu disebutkan kal komer, atau bisa dibilang gini. Contohnya begini, saudara, sesuatu yang besar, ketika untuk yang kecil itu pasti jauh lebih daripada itu. Misalnya gini, Yesus Kristus telah memberikan anaknya, Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu kan hadiah terbesar. Ketika Tuhan sudah berikan hadiah yang terbesar, lebih-lebih untuk hal yang kecil, Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih enggak? Uang yang paling besar aja Tuhan udah kasih, apalagi yang kecil. Tuhan pasti kasih, saudara. Jadi konsepnya begitu. Kalau kita baca, perhatikan baik-baik, bahwa kita sekarang dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita dibenarkan nih, yang besar nih sudah dibenarkan. Pasti kita diselamatkan dari murka Allah. Kemudian ketika kita masih seturut diperdamaikan oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang diperdamaikan, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Nah, saudara, ini mengatakan bahwa kita sudah dapat hal yang terbesar. Kita sudah dapatkan hal yang paling ultimat, apalagi yang lain. Harusnya itu tidak mempengaruhi, mengganggu iman dan sukacita kita. Karena kita dapat yang paling besar, atau yang kecil. Ayat 11 menjadi klimaks buat kita. Dikatakan bahwa untuk meresponi itu semua, kita perlu bermegah, saudara. Kata bermegah itu sukacita. Nah, saya tidak mau ambil juga habis banyak untuk yang pembicara ke depan tentang joy. Tapi saya ingin memperlihatkan satu ilustrasi kisah nyata. Saudara sadar enggak bahwa sebenarnya ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada surat Roma, Paulus ini mengatakan bahwa kita ini orang yang tidak ideal. Betul? Kita ini tidak ideal. Injil itu diberikan bukan untuk orang yang ideal. Orang ideal itu tidak ada. Injil adalah untuk orang-orang seperti kita, yang tak berdaya, yang tidak saleh, yang pendosa, yang musuh Allah.
Ada sebuah kisah nyata yang dikutip dari Daily Bread. Kalau Bapak Ibu pernah baca Our Daily Bread, seorang pendeta bernama Peter Miller pernah mengalami pengalaman yang luar biasa, saudara. Ketika perang revolusi, ada seorang pendeta yang bernama Peter Miller, itu hidup tinggal berapa orang, di mana salah satu tetangganya itu sangat membencinya, saudara. Jadi ada salah satu tetangganya Peter Miller itu sangat membencinya. Kenapa? Karena dia melihat bahwa Peter Miller itu suka memberitakan Injil. Jadi dia tidak senang dengan kekristenan. Lalu dia menyerang, dia menghina pengikutnya, dia menghina Peter Miller dan sebagainya. Saudara, suatu hari orang yang menghina tadi ternyata dinyatakan bersalah karena dia seorang pengkhianat di Amerika Serikat. Dia seorang pengkhianat dan akan dijatuhi hukuman mati. Saudara ya. Jadi orang yang menghina Peter Miller tadi ternyata seorang pengkhianat dan dia harus jatuhi hukum mati. Mendengar hal itu, seorang pendeta Miller ini lalu berangkat berjalan kaki, saudara. Kenapa? Untuk meminta pengampunan kepada George Washington waktu itu yang sebagai presiden. Nah, lalu kemudian Peter Miller itu berjalan 60 mil. 60 mil itu berapa kilometer ya? Ada yang tahu nggak sih? 1 mil berapa kilometer? Setengah kilometer. Oke, kalau dikali 60 berapa kilometer? Ini belajar matematika nih. 60 mil berarti berapa kilometer? Coba dong, tolong. 108 kilometer. Peter Miller berjalan kaki dari rumahnya ke George Washington 108 kilometer. Demi apa? Demi minta pengampunan supaya melepaskan nyawa tetangganya tadi, saudara. Lalu ketika dia tanya, George Washington tanya, kamu kenapa ke sini? Saya dengar-dengar ada namanya si ini akan dihukum mati. Saya mohon dong, Pak George, tolong jangan hukum mati buat dia. Kasih dia surat pengampunan supaya dilepaskan dia. Apa? Kata Washington, kamu berjalan sejauh 60 mil hanya menyelamatkan dosa musuhmu, menyelamatkan nyawa musuhmu. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Akhirnya George Washington kasih surat itu, lalu bilang, silakan ketemu orang itu dan bebaskan dia. Dan saudara, ternyata ketika proses hukuman mati kan digantung ya, zaman dulu digantung. Ketika pengkhianat lagi mau digantung, dia lihat Peter Miller jalan depan. Peter pengkhianat ini itu masih menghina si Peter Miller yang gini. Wah, dia berteriak, Peter Miller mau balas dendam tuh. Itu pasti seorang pendeta itu mau balas dendam buat saya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Peter Miller bilang, no, saya tidak balas dendam. Lalu dikeluarkan surat itu. Nih, saya ingin melepaskan kamu dari hukuman gantungan. Dari surat George Washington. Lalu yang merasa malu, dia merasa terhina, langsung dia menangis, langsung dia memeluk Peter Miller, saudara. Nah, disitulah pengampunan terjadi. Kita bisa bayangkan ya, posisinya adalah orang yang sudah mau dihukum mati, digantung. Bahkan ketika mau digantung pun sempat menghina Peter Miller, negatif. Oh, itu pasti mau balas dendam tuh sama saya. Tapi ketika dia perlihatkan ternyata surat pengampunan yang dikeluarkan, dia baru sadar. Betapa malunya dia, akhirnya dia didamaikan dan dia luar biasa dikatakan dia sebagai pengikut Kristus yang taat. Ya, gambaran itu, saudara, itu gambaran kita. Ketika kita tak berdaya, kita nggak senang hal yang rohani, kita melawan Tuhan, kita berdosa, kita musuh Allah, kita sempat-sempat menuduh Allah, kita jauh dari Tuhan. Tiba-tiba Yesus datang, mati buat kita. Harusnya kita malu dan kita menangis. Kenapa? Karena Yesus mau mati buat kita. Padahal kita musuhnya loh. Maka ayat 11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, ada tanda seru. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab apa? Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian ini. Nah, saudara, sukacita inilah sebagai respon terbaik kita. Ketika kita diselamatkan, didamaikan, bergembiralah, bersukacita. Karena gembira atau sukacita adalah tempat sentralnya Allah dalam kehidupan Kristen. Kalau kita berkata kita orang Kristen, gembira atau sukacita itu bagian dari sentral kita, bagian dari karakter orang Kristen, saudara. Kenapa? Karena kita sudah didamaikan oleh Yesus Kristus. Maka pertanyaannya, apakah saudara sudah bersukacita ketika didamaikan? Atau sebaliknya, kita menjadi orang angkuh ketika didamaikan. Saya akan tutup dengan memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus pernah memberikan contoh. Orang yang pernah menerima pengampunan besar pun kadang tidak sadar. Dia menjadi orang angkuh, saudara. Misalnya Matius pasal 18 dikatakan, ada satu orang yang utangnya besar, betul ya? Utangnya besar. Kemudian Tuhan itu mengampuni dia. Total utangnya besar sekali.
Tiba-tiba setelah diampuni dosanya itu, utangnya, dia keluar, ketemu orang yang utang sama dia yang hanya berapa persen utangnya, dan dia marah ketika orang itu nggak sanggup bayar, saudara. Padahal sebelumnya dia sudah menerima pengampunan yang luar biasa, pemutihan luar biasa. Sekarang ketika orang yang utangnya kecil, dia malah penjarakan orang itu. Nah, orang kayak gini, saudara, juga ada, saudara. Ketika kita sudah menerima pengampunan yang besar dari Tuhan, kita malah disongong, kita menjadi sombong, kita nggak mau mengampuni saudara kita. Padahal kita menerima pengampunan yang luar biasa itu. Kita musuh, kita tak berdaya. Tapi setelah kita diampuni, kita kok seringkali sulit mengampuni orang lain. Nah, ini kita perlu belajar bersama-sama, termasuk saya. Pastikan, saudara, apakah kita sudah bersuka cita? Saya baca ini ya, sukacita adalah tanda orang Kristen. Maka saudara, sukacita kita tidak tergantung pada keadaan atau prestasi kita. Setuju? Tidak tergantung pada prestasi dan keadaan kita. Ketika saudara memberikan hati kita kepada selain Allah, pastikan saudara akan kecewa, pastikan saudara akan cepat atau lambat akan menyadari bahwa saudara tidak akan bahagia, dan saudara tidak akan benar-benar sukacita secara permanen. Dan saudara setelah sadar itu, saudara lepas hal itu, lalu saudara cari yang lain lagi, kecewa lagi, tidak bahagia lagi. Kemudian saudara lepaskan dulu, cari lagi yang lain, tidak bahagia, tidak bahagia, tidak bahagia. Itu artinya kita sedang terikat oleh kenikmatan dunia, padahal kita lupa bahwa ada satu yang buat kita bahagia terus menerus, yaitu Yesus Kristus. Jadi lepaskan yang lain, peganglah Yesus Kristus. Kalau sudah pegang Yesus Kristus, jangan ambil yang lain. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, kita telah diperdamaikan. Ingat, kita orang tak berdaya, kita orang yang tidak saleh, kita pendosa, kita musuh Allah, tapi kasih Tuhan yang luar biasa tadi mau mendamaikan kita. Ya. Dan kita harus bersuka cita atas semua itu. Coba salaman kiri kanan, katakan kita bersuka cita karena Yesus mati buat kita. Ya, puji Tuhan. Tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sederhana. Dan kami diingatkan betapa ngerinya kondisi manusia, kondisi kami orang tanpa daya, tanpa kekuatan untuk melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, hal yang benar. Bahkan kami tidak suka berbau kebenaran. Kami tidak bisa menyalahkan diri kami sendiri. Kami tidak saleh, kami suka menentang kekudusan Tuhan. Kami suka menentang kemahatauan Tuhan. Kami tidak senang ketika kami dibilang berdosa. Dan bahkan kami adalah orang-orang berdosa yang seringkali tidak bisa mengasihi sesama kami. Kami jahat kepada sesama kami. Dan kami adalah musuh, di mana sebenarnya kami adalah musuh yang ingin menghancurkan dan menghalangi semua rencana Tuhan. Namun Tuhan, di atas semua itu, firman-Mu mengatakan bahwa Engkau memberikan anakmu, Yesus Kristus sebagai hadiah. Itu artinya bahwa kami tidak sanggup, kami punya masalah besar, masalah yang serius, masalah yang bukan main-main. Maka sampai-sampai Dia harus mengirim anaknya. Dia datang sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu masalah dosa. Karena itu Tuhan, biar kami mensyukuri itu semua, di mana kami didamaikan oleh Kristus Yesus. Kami didamaikan oleh Kristus Yesus bukan karena perbuatan kami, bukan apalagi untuk kebaikan kami, apalagi orang lain. Biar kami menjauhi semua itu pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa kami orang baik, bahwa kami orang benar, padahal kami semua orang yang berdosa. Karena Tuhan membuat kami bisa mengampuni orang lain. Karena kami sudah mendapatkan hadiah terbesar, kami mendapatkan pengampunan terbesar, maka kami harusnya bisa mengampuni sesama kami yang kesalahannya tidak sebanding dengan apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, kami perlu bersuka cita. Bersuka cita melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh telah mati dan menjadi Tuhan kami, dan kami sudah diperdamaikan. Pesan ini sering kami dengar Tuhan, tapi biar kami kembali digugah, disadarkan bahwa kami perlu bersuka cita atas yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Misi Aletheia. Kami teringat untuk persiapan Natal kami, di mana banyak kegiatan Natal selama 1 bulan ini. Kami berdoa Tuhan supaya momen Natal ini menyadari kami bahwa Yesus datang untuk mengatasi suatu hal yang serius, yaitu dosa kami. Biarlah kami ketika mempersiapkan Natal, kami merayakan Natal, kami tidak kehilangan esensi pesan Injil ini,
bahwa kami sungguh-sungguh untuk menghayati dan kembali membagikan kasih ini kepada banyak orang, bahwa Engkau datang untuk sesuatu yang serius, untuk menyelesaikan dosa. Berkati panitia Komsel Pelita sebagai panitia, berikan kerjasama yang baik, kesehatian, sukacita mempersiapkan Natal ini semua Tuhan. Dan juga setiap kami yang terlibat dalam pelayanan, apapun pelayanan kami, bidang apapun yang kami Tuhan percayakan pada kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, yang dalam proses pemulihan. Kami teringat Ibu Mona, Bu Gati, anakmu Evelyn, juga Tasya, Pak Ayub, juga Cia yang di Bali, anaknya Pak Vicky yang sedang sakit juga. Tuhan, kami mohon pertolongan pemulihan Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menyertai mereka. Dan kami juga berdoa untuk pos PI, misalnya ya, pos PI di Kalimanis, di Palu, di Tulungagung maupun di Bali. Di mana kami juga mendengar bahwa Senin besok Pendeta Vicky Reyes bertemu dengan penyewa ruko untuk melakukan pembayaran untuk 1 tahun ke depan. Tuhan sediakan dana, Tuhan tolong supaya pelayanan di sana berkembang dengan baik. Walaupun kami harus bergumul, berjuang tentang biaya, kami percaya Tuhan akan mencukupkan dan sediakan selagi pelayanan itu adalah untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Nathanael Adi Pradana 4 Desember, Desia 5 Desember, dan juga Benjamin Joshua, putra dari Pak Adit. Tuhan juga berkati 6 Desember, juga untuk Saudara Karis, hamba-Mu yang berulang tahun. Tuhan juga berkati hamba-Mu. Kami berdoa semua hamba-Mu Tuhan, satu persatu untuk studi mereka, untuk masa depan mereka, dan terutama iman mereka semakin bertumbuh. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati.